Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Qudrah dan iradahnya mengantarkan kita hadir ke masjid yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, makhluk sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala namanya manusia. Kesempurnaan manusia bisa kita lihat dari penyebutan-penyebutan Allah dalam Al-Quran tentang manusia. Artinya dalam Al-Quran Allah menyebut kita manusia dalam ragam istilah dan bentuknya, sesuai dengan potensi dan keahlian, bakat, minat yang kita punya. Jadi Allah menyebut kita dalam Al-Quran itu sesuai dengan karakter dasar fitrah kodrat kita sebagai manusia. Dan itu menunjukkan kesempurnaan kita sebagai manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan ungkapan zuriat Adam. Dalam istilah yang lain, Quran kadang menyebut dengan Bani Adam. Bani Adam bermakna anak Adam. Zuriat Adam bermakna keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu indikasi bahwa kita manusia ini merupakan keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, bukan seperti teori yang dikembangkan pada masa lalu bahwa manusia ini berasal dari kera karena teori evolusinya. Jadi kita memang Quran menyebut bahwa kita ini memang keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua, kadang Al-Quran menyebut manusia itu dengan bashar. Basharun. Makna basharun, manusia itu adalah makhluk biologis. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh tidur, butuh kawin. Itu manusia sebagai bashar, sebagai makhluk biologis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, datangi umatmu, sampaikan kepada mereka, ana basyarun mislukum. Saya manusia, makhluk biologis seperti kalian juga." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sebagai manusia seperti kita. Bashar. Kita bashar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bashar. Artinya kita makhluk biologis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga makhluk biologis. Karena makhluk biologis, maka butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, ada tidur. Kenapa? Karena makhluk biologis, Quran menyebut dengan bashar. Kalau ada manusia tidak makan, tidak minum, hilang kodratnya sebagai manusia, maka terlarang dalam agama. Orang puasa berhari-hari tidak buka-buka. 3 bulan puasa, makan enggak, minum enggak. Melanggar aturan agama. Kenapa? Karena melawan kodrat manusia. Melawan kodrat kita sebagai manusia makhluk bashar, makhluk biologis yang butuh makan, butuh minum, malah melanggar syariat bila ada orang puasa siang malam tidak buka-buka. Begitu juga
Karena kita makhluk biologis diperintahkan untuk menikah bagi yang sudah mampu. Artinya ada kebutuhan seksual di sana sebagai makhluk biologis. Maka bertentangan dengan agama kalau ada orang melarang menikah, anti pernikahan, anti perkawinan. Kenapa? Karena melawan kodrat dia sebagai manusia. Maka Islam ini mengatur semua itu sebagai landasan kepada kita bahwa memang kodrat kita, fitrah kita sebagai makhluk biologis ini perlu dijaga sesuai dengan aturan batasan-batasan agama. Rasulullah saja makhluk biologis seperti kita. Walaupun nanti para ulama mengatakan walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia, basyarun, tapi lakal basyari, tidak seperti pada manusia umumnya. Artinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah. Wa ma yantiqu. Jadi tidak ada satu kalimat yang keluar, tidak ada yang keluar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat orang-orang kafir dulu menolak mengakui beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menolak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengira Nabi itu malaikat. Lagi tak fikir tanya urung keramat. Jadi lah ada orang kepikir urung keramatnya bujuk gepa betul. Bujuk gepa ke dia ulangit betul menan. Hana payah petawat. Ja aju sigolet shop tiba-tiba kagak ada. Nyan yang terbayang urung keramat kepikir lagi nyan menang ke pikiran-pikiran awak jahiliyah. Hai. Mata Muhammad Rasul lagi nyo urung ji. Mata saban lagi tanya ji. Jadi ini salah satu yang membuat banyak orang jahiliyah tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dilihat Nabi itu sama seperti mereka juga, sama seperti manusia pada umumnya. Artinya beliau makan, beliau minum sama seperti kehidupan manusia. Bahkan beliau berjuang. Kalau kita lihat lebih banyak sisi manusiawinya daripada sisi-sisi yang lain yang sifatnya adalah ajaib. Yang sisi-sisi yang lain sifatnya mukjizat. Bahkan semua para rasul itu manusia, basyarun, saban lagi tanya usyid. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah tadi kualitasnya, mutunya, wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan mukjizat kepada mereka. Dah hanya sabai-sabai. Tungkat Nabi Allah Musa alaihissalam. Padingga najik kula. Putih ura je kula. Menyati ura je kula. Kameng-kameng payah pelung. Karena tongkat itu digunakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Salah satunya sebagai alat untuk mengembala kambing. Kalian bak kaya. Gecok tungkat. Getarik orang kaya supaya ajik pajuh oleh kambing. Bisa dimakan oleh ternaknya. Mami ajik kula sampai kira kambing. Udah kambing. Artinya hanya lebih banyak sisi manusiawinya beliau berjuang. Untuk memberikan penegasan kepada kita. Sebab le urung menolak wenyo. Menolak dongkukun. Nabi nyan menjaga ibadah malam. Luar biasa. Nabi menjaga ibadah, kagak jamin damang syurga, tapi ibadah sampai aki ke bengkak. Kejawab beliau urung, nyan Nabi. Ya, sampai tanya, nyan Nabi. Mai ron, itanya kon Nabi, bele tanya pegah sama yang tunap, yang wajib ibu tu. Itanya sampai tak pedalih hadranyan. Nabi sabar menghadapi musuhnya, sabar menghadapi kawannya, sabar menghadapi keluarganya. Kejawab beliau urung, nyan Nabi. Nyan Nabi, wajarlah Nabi. Jadi dia mengatakan, oh lo hana wajar lagi yang wajarlah. Wajarlah saya bertengkar, wajarlah saya begini, Itu bandingan-bandingannya.
Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut sebagai bashar. Dan para rasul semua manusia. Bukan malaikat. Kenapa diutus rasul itu manusia? Supaya mudah kita contoh. Bela alasan. Musuh malaikat. Yang susah daripada contoh. Cocok kita ke mana? Oh, malaikat buat tak? Wajarlah malaikat. Yang je tak ke nak ramunan sebab beda spesies kita dengan malaikat. Malaikat wajar tegak ibadat. Nampak malaikat. Kita manusia. Yang lebih cocok kalimat karena beda bentuk, beda makhluk. Tapi banyak orang hari ini mengatakan ketika kita bacakan sejarah-sejarah Nabi, ketika kita bacakan bagaimana sirah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, sabai-sabai tibit lama bah nyan Nabi. Ini yang perlu kita evaluasi sehingga kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah nabinya walaupun kita manusia, bashar, kodrat kita ini yang perlu kita jaga dan kita rawat. Kadang Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan al-insan. Innal insana lafi khus misalkan. Atau kalimat-kalimat yang lain yang sama. Al-insan itu menunjukkan salah satu bentuknya adalah manusia ini makhluk pelupa. Tanyonyo makhluk tua. Maka menyeduk tua bak tanyo manusianya wajar. Nah wajar hidup tua bak tanyo manusia. Maka hana jawab kauri bunuh tua aku. Wajar sifat tuanya wajar dai tanyo baik bengeh. Punya tua ironya. Nya mentang tua. Kan kalau aku ingat tua. Lupa ini salah satu kodrat manusia, fitrah manusia. Artinya menyenau orang tuanya kan aib. Ada orang lupa, pelupa memang. Tanya memang tua. Karena lupa kita salah. Pun cuak tagap, tua aku. Kau pun cuak silap gop, tua aku kuno. Cuak silap bro, tem culok laki kalam silap gop. Yang kun tua. Karena anak tua nak khilaf, nak salah tanya, nak keliru. Bahkan Nabi menegaskan khata'un. Manusia ini memang tukang buat salah. Memang le tua padanya. Dan tuanya ulama agama. Hana masalah tuanya. Terbebas hukuman bagi siapa? Satu, anak kecil sampai balik. Anak mit sampai balik, nyo bebas hukum yo. Kedua, orang tidur sampai dia bangun, urun dengun. Sampai jaga. Urung pungo sampai warah. Urung pungo, lampungo, dibakar warah. Yang bebas hukum kurungnya, kecuali ke pungo-pungo roh, kenyan lain cerita. Nyo yang pungo teli, dah begah yang kan minta pungo. Dan orang lupa sampai dia ingat. Kalian temayang leo, tua leon, kapon nam tepot dari. Oh, yang keinginan temayang aja. Begitu apa artinya? Karena memang kodrat manusia. Biasa anda ji asai tua tanya udah sah, nyang kata tak tua tu. Pulau murung yang memang katuhannya tapi tua ke. Perumoh dah aku bikin ke. Tiga ke perumoh kalau nak cucuk long, paikam perumoh ke. Nyen biasa ji tua yang katua orang pikun. Dan kalau kita lihat dalam dunia kesehatan, pikun hari ini bukan hanya orang tua. Ada orang usia 20 tahun pikun. Tiga ke khatib Jumat kadang-kadang tua ke jid. Kita baca rukunnya. Barakallahu li walakum. Kahang depu khule. Tahu betul. Kan hanja itu memang cik atranyan sampai baca. Tua. Jadi lupa ini salah satu kodrat kita manusia. Lupa tidak mengapa. Tua hana masalah. Yang masalah petua-petua rau. Nyanyi ini masalah tangai. Pungo puno. Hana masalah pungo. Kemana bukan mangka pungo? Kecuali tamita pungo. Tapi pungo-pungo rau. Nyanyi masalah. Dai tanya hana bengeh te urung pungo. Mtena urung pungo. Wajar lah ci urung pungo ko yang ka wajar. Kita saja manusia waras menganggap sesuatu yang wajar bak urung pungonya. Kecuali urung pungo-pungo raw atau urung yang minta pungo. Piam ganja, piam sabe nya urung minta pungo.
Sehingga bengih ditanya dari kalian. Tena urung le kepiam sampai lalu pungo, teh pungo epoh perumah, teh pungo epoh anu. Nyainan dege ditanya. Tak pegah dege gop nyang kenyan sebab aku pipiam ganja, aku jaga akai lah mahkamah supaya baik dah poh anu, baik dah poh perumah. Tu gila namanya. Nyam bengih dia tapi menyo urung pungo-pungo. Bak jak-jak ka pungo ke. Nyah na dege gop, mana bengih gop. Jamaah maghrib yang berbahagia. Itu kodrat dasar kita sebagai manusia. Al-insan. Kadang Allah sebut juga kita ini dengan al-ins, makhluk sempurna. Allah memberikan kita jasad, Allah memberikan kepada kita ruh, Allah memberikan kita qalbun nurani, Allah memberikan kita pendengaran. Allah bukan hanya sekedar memberikan kita telinga, tapi juga memberikan kita pendengaran. Banyak orang punya telinga tapi enggak bisa mendengar. Allah memberikan kita mata, bahkan bukan hanya mata yang diberikan Allah, tapi Allah memberikan kita kemampuan melihat. Leurung. Na mata tapi handa kalan. Allah bukan hanya memberikan kita organ yang bernama hati, tapi Allah juga memberikan kepada kita nurani. Banyak orang punya hati organ, tapi dia tidak punya nurani. Orang tak punya hati organ, bisa jadi enggak bisa hidup. Orang enggak punya nurani, udah begitunya mati betre. Maka kele urung, jimnya urung bro akan trip mati. Tidak punya nurani. Ini kesempurnaan. Allah berikan akal, itu kesempurnaan. Yang tidak ada pada makhluk yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mentaukidkan akan kesempurnaan manusia dalam ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ditegaskan bahwa manusia ini memang makhluk yang benar-benar sempurna, sungguh-sungguh amat sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dia hina siapa? Dirinya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sudah sempurna, sudah mulia, sudah hebat, sudah agung, sudah luar biasa, sudah luhur. Tiba-tiba dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya dengan mencabut kodrat pada dirinya. Nate hana nurani turun dia, rendah posisinya. Punya mata, enggak melihat dengan matanya. Asfala safilin. Punya telinga, enggak memanfaatkan untuk mendengar kebenaran dan kebaikan. Teronjit, payah teron. Harus turun posisinya ini. Allah sudah menaikkan, mengangkat derajat manusia, lalu manusia sendiri yang merendahkan dirinya. Disuruh beriman kepada Allah, enggak mau beriman. Disuruh beramal saleh, enggak mau beramal saleh, merendahkan diri namanya. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman, orang beramal saleh, bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya. Sudah diciptakan fisik, sudah diberikan jasad, sudah diberikan ruh, sudah diberikan nurani, sudah diberikan akal, lalu ditambah dengan iman, ditambah dengan amal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya. Han putus-putus pahala. Sabi. Kata sabi na urung tanya hai dongku, muteu na urung kape dongku tapi cukup go akai ke menjara. Tamang curuga kanya. Han tep syarat. Syarat iman hana baganya. Dia bisa saja ketika membantu orang lain agama, membantu saudaranya, membantu tetangganya, apa akibatnya? Dia menjadi orang yang disanjung oleh manusia. Go akai, walaupun kape go akai, tinggal ke leurungnya. Yang gawat meno danyo kape juk taboh Indomie danyo go tak buka. Yuri telam, go tabe telam kan Indomie ke juk, pabrik Indomie ke juk. Bro akai buka. Kadang-kadang kita menilai tidak seimbang. Salah ukuran. Menjadi penting bagi kita untuk memahami hal itu.
Jadi yang membuat kita rendah, yang Allah sudah menciptakan kita hebat luar biasa dibandingkan dengan makhluk yang lain, yang membuat kita rendah ya drod. Yang berusaha Islam tahu, yang kita nyucil. Artinya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal kepada kerorot. Ada kayak penyanyi dangdut, ada penyanyi lagu dangdut. Dulu waktu bubur drone bapak-bapak. Tak nonton lagu dangdut, ayo nonton lagu dangdutnya. Hana orang mau pikiran kawan-kawan dia nonton lagu dangdutnya. Bahkan karena yang lagu ramai-ramai. Lagu-lagu nilai-nilai dakwah. Orang tak ke lagu dangdutnya kan hana negatif dalam pikiran dia. Rupanya dia penyanyi-penyanyi dangdut lain. Yang kawaknya yang rusak dangdut sebenarnya. Tapi kerana ini. Hana mungkin yang rusak dangdutnya awak penyanyi rock. Hana mungkin. Rock ya tapi rock ini pai. Dangdut tapi dangdut di. Penyanyi lokal tapi penyanyi lokal. Jadi tanya orang lah habis kerana dari rock uri dalam ke uri dalam. Orang dah pegah hanya kafe kaya tamang kena dalam ke anco kamu no ka ana dah pura-pura dah pegah. Lingkar rumah dari umur ke semayang tahu orang. Makan orang leh agama ya. Lam rumah tu tang ke semayang orang. Makan orang leh agama ya. Tanya muno jangkauan tapi hana dia badipi. Hana dia badipi. Misal andai ji dia badipi mandum pemimpin bro dah pegah. Cuma karena hana dia saya badipi, hana terang badipi, yang dia badipi tu gubernur DKI. Presiden, wakil presiden. Ini hebat dia sagai. Sehingga tak duduk orang kopi, tak cerita ke dia Jakarta. Tak duduk dia sama-sama ngerak-rakan ngangan put tentang masalah-masalah yang naik pai inang rogop, daerah gop. Padahal masalah adu pada langgeti ada du masalah. Hana deh tak pujut, hana tahu putunyok. Tidak ada yang memberi pun ini yang empat masalahnya hana tahu tunjuk. Ni luar daerah kai tunjuk le media, kai tunjuk le TV. Yang empat masalah, yang empat yang beres, empat. Kitanya hana tahu tunjuk. Ngon dem yang tunjuk tiga-tiganya PDG di luar biasa. Makanya orang paling susah kesalahan rau ni cukup berat susah. Munya kesalahan gap dia tahu, munya kesalahan rau tahan dia tahu. Cik kamu mana ni ji? Pakan karena mata kedih ke pukat kau kena dalam. Nya seandai ji mata tanya menau, ni baru dah tahu. Pun mata deh kedih hukum, gap dah tahu. Agaknya peci singit, dia tahu. Padahal di gat nyandrau ke kan mesti ingat peci mujungkat, peci balik lam, hana gedepu. Tapi peci nyan singit. Nya jakro ngiro ni ta balik galikutnya hana seimbang. Ro singit itu, amde kempah ba tengah. Dia tak bagat mata dia kena mata menua baju ni nyan baru dia tak katalah. Artinya kita lebih senang untuk melihat sesuatu yang jauh dengan kita, tapi kadang kita luput dengan sesuatu yang lebih dekat dengan kita. Jamaah maghrib yang berbahagia, Allah juga menyebut manusia dengan An-Nas. An-Nas itu artinya manusia sebagai makhluk sosial. Zon politikon. Artinya manusia ini tidak akan bisa hidup sendiri siapapun dia. Hanjut na manusia yang je udep ziranya hana. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa hidup sendirian. Semua butuh orang lain. Mutarzan mentang jenis kalian. Kenapa Pak film Tarzannya? Walaupun hana ada pun Tarzan. Yang penting tak kalah Pak film Tarzan. Tarzan mentang hanya udep ziroi panah nanga ni tapi Tarzan. Atau makhluk yang lain. Katakanlah monyet, katakanlah buah, katakanlah orang hutan, katakanlah harimau. Artinya Tarzan saja yang hidup di hutan belantara. Dia enggak bisa hidup sendiri, butuh kepada makhluk Allah yang lain. Pulam tanyo yang tinggal di kota. Karena tanyo makhluk sosial, geato dalam agama.
Syariat ini mengatur bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Karena kita sebagai satu masyarakat dalam sebuah kampung, bagaimana kita menghubungkan harmonisasi dengan tetangga-tetangga kita. Sampai para ulama tulis dalam kitab-kitab tentang adab bertetangga, hak-hak bertetangga. Teruk tingkatnya yang tulis. Bahkan dihubungkan dengan iman kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya. Falyukrim jarahu, dalam riwayat yang lain falyuhsin jarahu. Dalam riwayat yang lain falyu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangganya, kata. Baik sampai tanya hanapah dengan tetangga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Jibril datang kepadaku, memberi kabar kepadaku agar aku memuliakan tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku berpikir bahwa tetangga-tetangga itu bisa mewarisi harta kita. Begitu hebatnya dalam agama, mestinya bagaimana kita memperlakukan tetangga kepada Nabi. Ilong long fikir bahasa. Ilong long fikir karena todat tetangga ngedanyo. Karena harus kita berbuat baik kepada tetangga. Ilong fikir tetangganya merempuk harta warisan jid. Begitu dekatnya tetangga itu mesti diperlakukan. Diatur dalam bab kitab-kitab para ulama. Sampai Nabi SAW disebut oleh Imam Ghazali, ada tetangga yang dia dapat 3 hak, ada tetangga dia yang dapat 2 hak, ada tetangga yang dapat 1 hak. Tetangga yang dapat 3 hak, 1, dia tetangga kita. Yang kedua, dia kerabat kita. Yang ketiga, dia orang Islam. Leboh hak agaknya. Hak sebagai orang Islam, hak sebagai keluarga tu, ada adik, kak, paman tu. Dan sebagai tetangga, leboh hak. Ladom hak Islam tajuk Assalamualaikum dan merumpuk. Hak adik dia tajuk. Tapi kadang hak tetangga sebagainya sebagai tetangga nak tajuk. Maka sampai Nabi mengatakan bahawa kalau kalian masak, fa'akthiru ma'ahu, perbanyak kuahnya. Kuah itu pula. Kau rasa kuah? Nyata cihai dah fikir kan? Tak takun asam ke urang. 2 nak ciri dalam belangong. Tapi kuah tak boleh terima. Mana masalah? Siapa yang yujuk kuah? Cok kuah juga juk. Mana siapa? Yang yujuk pi kuah. Artinya sampai seringan itu kan mudah sekali. Mungkin menyongkok ciri buju daya mitan dan tablo le kadang 3 kilo 50 ribai. Ditanya pihan apa yang dia? Mamnya iya. Iya cuma minta makmu ini obat tanya no. Ilok minta makmu iya, ceh minta makmu iya. Pula mi kota ino. Iya pada nak menjeng sama rumpok. Pi cijak pedalaman Aceh Utara 20 pet ne anu menjeng kadang-kadang. Oh tati timah laman tak preh lainan baru urut. Tak preh baru urut. Ladom cik mon di kampungnya karena hai lagi tarik ngejarau pugat lom. Lagi urung kuli bangunan peit rem cikanannya. Karena musing ke pugat. Hai tarik. Nya tarik ngejarau na li minggu tarik. Ana payah hai ko pinnos. Hai bedo. Hai deh. Mai tanya ana li lagi nya tabak mono kana pen macam-macam tu. Ana hai dili. Maka ji tanya semakin trip olahraga ana laju-laju yang kenyang tabab ji. Jamun tawi tangan olahraga, tajak kantor olahraga, tajak ublang olahraga, tajak ugli olahraga. Kata Honda nale, nya Honda yang meigo ka bo tai, ni metik ji tanyo. Ya be na bu tapu, yang mendeh kan Honda beigah ke ro, yang mitanyo du amtai ni kemenan perle tanyo. Tengah mahana le tu gerakan awak na gerakan kaki culok-culok ego gorot, culok le ego thai, ego dua, ego le pupri le. Karena metik. Nya ukur thang mak takai long nyo nyan. Nya Honda gah keroi bantai iplung ju. Bahkan kana yang bak tepi-tepi dah kalon nya Jepang
Katakanlah ba YouTube bagaimana motor je ya gero hana payah tidak perlu sopir. Tinggal duduk pada remote po je gero. Yang pertama beralau hana olahraga. Tu kalau teh masalah ada tu bau dekanya oka memang mandung lagi. Karena kurang. Nah, itu menjadi landasan bagi kita. Bagaimana perlakuan kita terhadap tetangga? Bahkan bukan hanya sekedar berbuat baik kepada tetangga. Kata Hasan Al-Basri, seseorang belum dianggap telah berbuat baik kepada tetangga kalau seandainya dia belum sabar terhadap dirinya yang selalu disakiti oleh tetangga. Kata Hasan Al-Basri, kita belum dianggap tetangga yang baik kalau seandainya kita belum bersabar dari gangguan tetangga kita. Tajuk kuah yang galang kira go tetanggayan. Tapi saya ke bawah bro tapi ke rumah tanyo. Ijak limo itu limo ke rumah tanyo. Limo katnya. Menyehana sabar yang anggap belum jadi tetangga yang baik. Coba bayangkan kalau sesama tetangga memahami itu. Tidak boleh menyakiti tetangga, diurungnya ngejaga tanyo tak jaga agaknya, hana masalah. Nyo yang masalah adalah itanyo tak jaga agaknya dengan tan ngejaga tanyo. Nyainan masalah haji. Itanyo gak hormati agaknya, hantong hormati itanyo. Kita memuliakannya sebagai tetangga tapi kita enggak pernah dimuliakan olehnya. Ini masalahnya sehingga muncul berbagai persoalan dalam masyarakat yang kenya. Tanyo gak dia jaga tak pagi lampuh diganya ke belah limo samping. Limo kadang baik ajak itu naik ke pagi gap. Ikut habar gap itu yang bebe tumpuk raya. Jadi pegah, dengku nyan ni ro ni begon jaga limo ni ikan mentai di. Baik itu limo naik ke pagi. Pu jawab nyan ke limo long. Kan limo kan nyan. Maka ji susah tu menyelimo pelihara limo. Sama-sama tidak ada adab, tidak punya etika. Tanya kadang-kadang ladom kena urung model ruah hajuano ke bat jalan je mana. Padindra urung mengganggu. Oh siat hana masalah haji. Pun masalah mai tanya pergi tinggal sama-sama tanya jalan pi bubu tinggal balik ruah dah colok je dalam. Ya kan kubah loinan top loinan tulis lah loinan jangan diambil-ambil ya. Nyan tulis murah-murah ini. Ladom tanya yang pedang motor kadang-kadang punya siat ada pedang 1 jam 2 jam kadang 20 jam hana pindah-pindah motor pindah jalan. Padinla urung terganggu. Satu sisi kita senang banyak berkembang ekonomi UMKM kita. Satu sisi. Tapi sisi yang lain. Pak parkir ditanya Hanam dah doa pilih. Motor mesti belagi angkut baca dia bergelu baju nak butai getah pun mana. Panen ada no parkir. Tidak ada lagi peraturan. Analis sesuatu. Senang kita ada UMKM bertambahnya kedai-kedai warung-warung luar biasa. Ini sisi ekonominya luar biasa pertumbuhan. Tapi dari sisi menjaga etika di jalan, menjaga etika sesama, tak jaga hak gop. Ini yang jarang dipikir orang. Sehingga yang penting tanya kedai, masalah parkir nampak home yang penting kedai kana. Yang penting kan dapat makan. Masalah goi pudah Honda apa yang galak terserah. Nah, ini kan jadi persoalan kita juga hari ini. Karena mungkin kita tidak terlalu peduli. Sehingga orang parkir di bahu jalan. Bapak jalan, kan ada parkir, mana pegang mahal. Dia ada parkir. Kan hanja dan pegang. Mesti 1 jam, 2 jam, dang-dang sama yang maghrib. Mana masalah lah. Baik 20 jam. Nyara, adanya terata. Kadang-kadang dia ada perkahwinan ni. Seminggu baru kada. Itu dah. Ngai itu pulih mohon doa restu tapi tak baca. Oh, mahal nak pindah-pindah terata. Amde sigo ronyo dah buka singo acara. Lian tepuk dah laju. Jangan sampai mengganggu hak orangnya paling enggak cara lega punya. Mesti murah-murah ni cara lega. Kaya. Limo masalah. Limo macam tu tai. Ini jak limo hanje. Iki limo memang head manusianya.
Saya kena berkahwin anak ke sabi ke si anak tanya. Kilimo. Padahal tanya dia berkahwin anak draw dah hantaran tadi anak je. Tak ada berkahwin anak kan anak limo. Nya bungai limo. Abai limo tak berkahwin anak hanya pajo anak tanya. Ini kan satu ilustrasi yang menunjukkan bahawa mestinya bukan hanya kepada manusia, kepada alam semesta saja kita dianjurkan untuk berbuat baik. Bagaimana memperlakukan makhluk sosial tadi itu? Karena kita enggak akan bisa hidup sendirian, hanya udip pengkum dua. Kita harus bisa mengharmonisasi kehidupan kita dengan sesama. Ini yang penting kita pahami. Supaya Islam ini bukan hanya dari sisi kesalehan individual saja, tapi juga muncul kesalehan sosial pada diri kita. Karena kesalehan sosial ini juga bagian daripada yang diatur oleh agama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, muliakan tetangga, muliakan tamu, muliakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan motivasi ibadah kepada kita agar terus menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga fitrah diri kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individual, sehingga kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, juga baik dalam pandangan manusia. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.